Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji McNemar. Uji McNemar ini merupakan uji komparatif untuk dua sampel independen. Fungsi dari McNemar ini adalah untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Nah, umumnya uji McNemar ini digunakan untuk menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Dengan demikian, ujian McNemar ini adalah untuk menguji efektivitas suatu treatment seperti pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Uji McNemar biasanya digunakan pada data observasi berskala ukur nominal dikotomus. Contohnya, ya, tidak, suka, dan lain sebagainya. Nah, untuk datanya kita susun dalam tabel kontingensi 2x2. Ini untuk ilustrasinya ya. Jadi, untuk variabel yang pertama itu adalah variabel yang diukur sebelum ada treatment. Kemudian variabel yang kedua itu adalah variabel yang diukur setelah ada treatment dengan kategori yang tadi itu. Misalnya, ya atau tidak, suka atau tidak suka. Yang positif itu misalnya ya, dan negatif itu tidak. Jadi, baik sebelum dan setelah perlakuan itu, kategorinya sama. Nah, yang jadi perhatian kita adalah sel-sel yang mengalami perubahan. Kita lihat bahwa sel A ini adalah yang mengalami perubahan dari kategori positif ke kategori negatif. Kemudian, sel D itu juga merupakan perubahan dari kategori negatif ke kategori positif. Nah, sel A dan sel D ini akan menjadi perhatian kita untuk dianalisis. Untuk statistik ujinya, uji McNemar ini dikembangkan dari uji chi-square. Di sini kita punya rumus dengan OI-nya itu adalah banyak kasus yang diobservasi untuk kategori KI. Sementara EI-nya itu adalah banyak kasus yang diharapkan untuk kategori KI. Sehingga statistik uji McNemar ini adalah chi-square sama dengan A min D kuadrat dibagi A plus D. Nah, uji McNemar ini mendekati distribusi chi-square dengan dB-nya itu adalah 1. Nah, distribusi chi-square akan lebih tepat jika dilakukan koreksi untuk kontinuitas, sehingga rumus yang digunakan itu adalah chi-square sama dengan absolut A dikurangi D, dikurangi 1, dipangkatkan, kemudian dibagi A plus D. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, atau p-value-nya itu lebih kecil daripada alpha. Dengan p-value ini adalah nilai peluang terjadinya kekeliruan tipe 1 yang diperoleh dari data. Kemudian di sini ada contoh kasus di mana jam tidur yang sehat untuk manusia adalah pukul 10 malam hingga 6 pagi selama total 8 jam. Namun tidak jarang orang memiliki kebiasaan jam tidur yang berantakan dan di luar waktu yang seharusnya. Seorang peneliti berpikir sosialisasi kesehatan dapat membantu mempengaruhi kebiasaan ini. Oleh karena itu, peneliti tersebut berencana untuk meneliti dampak sosialisasi kesehatan yang diberikan terhadap keteraturan jam tidur di suatu organisasi. Nah, berdasarkan data penelitian, didapatkan hasil seperti berikut. Nah, kita akan menyelesaikan contoh soalnya itu menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesisnya dulu. Di sini ada HO, di mana HO ini adalah tidak terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Kemudian ada H1, di mana terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Kemudian kita akan menentukan taraf signifikannya, di mana taraf signifikannya itu adalah 5% atau 0,05. Kemudian kita lakukan kriteria pengujian, di mana jika sig-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Akan tetapi jika sig-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Pada tahap pertama, kita inputkan atribut sebelum dan sesudah pada bagian variabel view SPSS. Kemudian di bagian measure diisikan nominal dan inputkan jenis data pada values. Kemudian pada bagian data view, input data yang digunakan. Selanjutnya, pilih Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, dan juga 2 Relate Samples. Setelah diklik, maka akan muncul kotak dialog to relate sample test. Kemudian, pindahkan sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Kemudian pada test type, centang McNemar, kemudian klik OK. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Di sini nilai sig-nya itu adalah 0,027, di mana nilai ini lebih kecil daripada taraf signifikannya yaitu 0,05. Maka kita berhasil menolak HO atau H1-nya itu diterima.
Kemudian, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.